Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rasid Siddiq. Buat kalian yang baru gabung, gue mau ngasih tahu kalau misalkan di channel ini bakalan bersihkan daily vlog gue, kayak misalkan aktivitas keseharian gue atau hal-hal yang lagi sering gue lakuin, yang kebetulan saat ini lagi fokus banget sama olahraga buat nurunin berat badan dan mencapai body ideal gue. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat teman-teman yang mau balik lagi ke channel ini dan nontonin video-video gue. Semoga video gue bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan bisa ngasih kalian semangat buat terus berolahraga. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan kalian tuh nggak perlu malu kalau misalkan mau pertama kali pergi ke gym. Pede aja, karena semua punya goals masing-masing di gym. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi guys, alasan sebenarnya video ini gue buat tuh lagi-lagi karena temen gue. Banyak dari mereka yang masih ngerasa malu kalau mau mulai olahraga, khususnya pas pertama kali pergi ke gym. Bahkan nggak cuma malu, banyak juga tuh yang bilangnya tuh takut gitu. Ya emang sih, kebanyakan orang yang gue temuin atau yang ngobrol sama gue pasti punya permasalahan yang sama. Entah takut karena diliatin sama orang lain, takut karena pergi ke gym sendirian, takut karena nggak tahu cara pakai alatnya kayak gimana, takut karena nggak paham form yang bener juga kayak gimana. Pokoknya seputar hal-hal itulah. Padahal kalian tuh nggak perlu ngerasa malu ataupun ngerasa takut ketika pergi ke gym buat pertama kali. Kenapa? Ya karena semua orang di gym punya tujuan dan goalsnya masing-masing buat dicapai. Ada yang mau ngurusin badan, ada yang mau bangun massa otot, ada yang mau bikin bentuk badannya lebih bagus. Pokoknya macam-macam deh. Jadi kamu nggak perlu kepedean bakal diperhatiin sama mereka. Ya emang orang-orang di gym bakal ngeliatin kamu pas pertama kali masuk ke gymnya. Tapi itu sebatas mereka refleks aja, pengen tahu siapa sih yang baru datang gitu. Mungkin mereka lagi nunggu temennya, lagi nunggu pacarnya, atau mungkin cuma refleks aja nih, ngelihat ada orang datang, ya otomatis nengok gitu. Paling orang-orang yang bakal agak lama natap temen-temen, ya mereka yang udah lama jadi member. Terus udah kenal sama beberapa orang di sana, dan kaget nih, karena ada anak baru yang baru banget datang. Udah, gitu doang. Mereka nggak bakal langsung tuh ngejudge kamu. Kayak misalkan, form lo tuh salah. Cara pakai alatnya bukan kayak gitu, Nora. Atau mungkin, outfit lo katrok banget sih. Nggak mungkin tuh kayak gitu. Justru orang-orang di gym tuh baik-baik. Mereka bakal ngasih tahu form yang bener kayak gimana. Bakal sharing tentang hal yang mereka tahu ke orang-orang yang baru mulai nge-gym kayak kalian. Nggak percaya? Gue ngerasain sendiri kok. Dulu waktu awal nge-gym, gue juga malu dan takut. Gue akuin itu. Tapi setelah beberapa lama, pandangan gue ke orang-orang di gym tuh berubah. Setelah beberapa kali ke gym, ada beberapa orang nih yang mulai nyapa gue. Mulai dari ajak ngobrol, walaupun ya cuma basa-basi ya. Nah lama-kelamaan mereka mulai tuh sharing ke gue. Mulai dari form yang bener kayak gimana, variasi gerakannya tuh apa aja untuk satu alat. Dan beberapa alat yang gue nggak tahu caranya, makainya gimana, dikasih tahu sama mereka. Pokoknya mindset awal gue yang bikin gue takut ke gym tuh salah besar. Nah setelah teman-teman gue benerin nih mindsetnya, sekarang gue mau ngasih tips buat kalian yang baru pertama kali pergi ke gym. Langsung aja ke tips pertama dan paling penting adalah bawa peralatan pribadi. Mungkin terdengar receh ya, tapi emang ini tuh harus kamu tahu kalau emang pergi ke gym buat pertama kali. Maksudnya alat pribadi tuh apa, Cit? Nah, alat pribadi maksudnya tuh baju ganti, anduk kecil, minuman. Pokoknya semua hal yang bakal kamu pakai secara personal bawa sendiri. Karena nggak mungkin kan pas lagi di tengah latihan, kalian keringetan, terus minjem anduk temen tuh. Mana lagi itu anduk bekas keringet dia juga kan. Jadi nyampur tuh keringet kamu sama keringet temen kamu. Atau kalian minta minum temen yang padahal dia juga aus. Dan ukurannya juga nggak besar-besar banget. Tips kedua adalah jangan gampang tergiur. Gini teman-teman, namanya orang baru ngelakuin sesuatu, pasti euforianya tuh besar. Nah kadang ada aja orang-orang yang nyaranin kalian buat ini itu. Misal buat daftar member lah, buat beli suplemen lah, beli aksesoris atau gear pendukung lah, pokoknya macam-macam. Nah kamu sebagai orang yang baru pertama kali pergi ke gym, jangan langsung ngeiyain semua hal itu. Kamu fokus aja sama niat awal kamu nge-gym tuh apa. Misal mau ngebentuk tubuh, ya fokus aja sama itu dulu. Disiplin dulu buat datang ke gym, latihan sesuai jadwal yang kamu tentuin, dibanding nerima tawaran ini itu yang mungkin tuh nggak penting-penting banget gitu di awal-awal perjalanan kamu ngebiasain diri ke gym. Nah tips ketiga adalah jangan maksain tubuh. Gini teman-teman, gue paham kok rasanya seneng pas abis pertama kali nge-gym. Gue seneng nikmatin badan yang capek, keringetan,
ototnya ngepam. Pokoknya berasa Hercules banget dah tuh. Tapi tubuh itu punya batasan. Ada batas-batas di mana kamu harus tahu kalau tubuh ngasih sinyal ke kamu kalau dia perlu istirahat. Istirahatnya tubuh juga bukan semata-mata jadi diem dan gak ngapa-ngapain. Tubuh yang kamu beri waktu istirahat 1 hari itu sebenarnya lagi recovery buat memperbaiki dan ngembangin otot teman-teman setelah kalian rusak di hari kemarin pas nge-gym. Jadi kalau emang waktunya istirahat, ya kalian jangan paksain buat latihan lagi. Kalau emang kalian tetap mau nge-gym, latihlah otot di bagian lain. Jangan bagian yang kamu latih kemarin. Misal, hari ini kamu latihan shoulder nih sama tricep. Besoknya kamu bisa leg day, besoknya lagi kamu bisa chest sama bicep. Jadi kamu nggak ngelatih otot yang sama selama 2-3 hari berturut-turut. Nah, segitu aja video kali ini. Buat teman-teman yang akhirnya mau mulai pergi ke gym, gue ucapin selamat memasuki fase pertama dari goals lo, apapun itu. Jangan kapok kalau misalkan abis nge-gym badan lo jadi sakit, karena itu dinamakan DOMS, dan merupakan pertanda baik buat perkembangan otot lo. Selalu konsisten dan disiplin sama jadwal yang udah lo buat, jangan pernah absen kalau bisa di 30 hari pertama. Kenapa? Karena nanti nih, bakal kita bahas di video selanjutnya. Seperti biasa, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Plus jangan lupa kasih support ke gue atau ke teman-teman yang lain yang lagi berusaha buat mulai olahraga dan nurunin berat badan dengan menuliskannya di kolom komentar. Sekali lagi gue ingetin, teman-teman bisa sharing progres atau pencapaian teman-teman. Karena siapa tahu kan, bisa jadi motivasi buat gue atau buat orang lain yang lagi berusaha buat nurunin berat badan atau mencapai body ideals. Acit pamit, bye-bye.